Pi Network News Today. Dua negara, dua regulator, dua pendekatan yang berbeda terhadap aset kripto. Di Amerika Serikat, perdebatan mengenai apakah suatu aset digital termasuk komoditas atau sekuritas masih menjadi salah satu isu paling penting dalam industri kripto. Klasifikasi tersebut menentukan regulator mana yang berwenang mengawasi, aturan mana yang berlaku, dan bagaimana sebuah aset dapat berkembang di masa depan. Sementara itu, di Indonesia, pengawasan aset kripto telah beralih dari Bapepti ke OJK. Bersamaan dengan perubahan tersebut, berbagai penyesuaian regulasi dan perpajakan juga mulai diterapkan untuk membentuk industri yang lebih terstruktur. Di tengah perubahan besar itu, ada satu pertanyaan yang sangat jarang dibahas secara mendalam. Di mana posisi Pi Network sebenarnya? Banyak orang hanya fokus pada harga. Sebagian hanya memperhatikan daftar exchange. Ada juga yang menunggu kabar listing di platform tertentu. Namun sangat sedikit yang membahas fondasi yang jauh lebih penting dari semua itu, yaitu status dan posisi Pi Network dalam kerangka regulasi yang terus berkembang. Karena dalam dunia aset digital, teknologi saja tidak cukup. Sebuah jaringan bisa memiliki jutaan pengguna, bisa memiliki blockchain yang berjalan, bisa memiliki aplikasi, transaksi, dan komunitas yang besar. Namun tanpa kejelasan posisi dalam kerangka hukum dan regulasi, pertanyaan besar akan terus muncul. Siapa yang berwenang mengawasinya? Bagaimana aset tersebut diperlakukan oleh regulator? Dan bagaimana peluangnya untuk diterima secara lebih luas di masa depan? Hingga hari ini, Pi Network berada pada posisi yang menarik sekaligus kompleks. Belum ada klasifikasi resmi yang secara tegas menempatkannya sebagai komoditas maupun sekuritas. Di Indonesia pun Pi belum tercantum dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan pada platform berizin domestik. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin terdengar seperti sekadar urusan administratif. Padahal kenyataannya jauh lebih besar dari itu. Karena yang sedang dipertaruhkan bukan hanya status sebuah aset digital. Yang sedang dipertaruhkan adalah bagaimana sebuah jaringan dengan puluhan juta anggota, jutaan pengguna yang telah lulus KYC, dan ekosistem yang terus berkembang akan dipandang oleh regulator, pelaku industri, dan pasar global dalam beberapa tahun ke depan. Dan untuk memahami gambaran besarnya, kita harus melihat fakta, data, serta perkembangan terbaru yang sedang terjadi saat ini. Undang-Undang Klaritas, SEC versus CFTC. Untuk memahami posisi Pi Network, kita perlu memahami terlebih dahulu perubahan besar yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, industri kripto berkembang jauh lebih cepat daripada regulasinya. Teknologi terus bergerak, blockchain baru bermunculan, nilai pasar tumbuh hingga triliunan dolar. Namun satu pertanyaan mendasar belum pernah benar-benar memiliki jawaban yang konsisten. Siapa yang sebenarnya berwenang mengawasi aset digital? Di satu sisi, SEC berpendapat bahwa banyak token memiliki karakteristik sekuritas karena nilainya seringkali bergantung pada upaya tim pengembang atau organisasi tertentu. Di sisi lain, CFTC melihat bahwa sebagian aset digital lebih menyerupai komoditas yang diperdagangkan secara terbuka di pasar. Perbedaan pandangan ini menciptakan ketidakpastian yang berlangsung selama bertahun-tahun. Bagi investor, ketidakpastian berarti risiko tambahan. Bagi perusahaan, ketidakpastian berarti biaya hukum yang lebih tinggi. Dan bagi inovasi, ketidakpastian berarti banyak proyek memilih menunggu daripada bergerak maju. Karena itulah muncul dorongan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas. Salah satu upaya yang paling banyak mendapat perhatian adalah Clarity Act. Secara sederhana, tujuan utamanya adalah memberikan batas yang lebih jelas mengenai bagaimana aset digital diklasifikasikan dan regulator mana yang memiliki kewenangan utama untuk mengawasinya. Dalam kerangka tersebut, aset digital pada dasarnya dapat berada dalam dua wilayah pengawasan yang berbeda. Wilayah pertama adalah aset yang diperlakukan lebih dekat sebagai komoditas digital. Wilayah kedua adalah aset yang diperlakukan sebagai sekuritas digital. Perbedaan ini bukan sekadar soal istilah. Perbedaan ini dapat memengaruhi bagaimana sebuah aset diperdagangkan, bagaimana proyek di baliknya beroperasi, tingkat kepatuhan yang harus dipenuhi, hingga akses terhadap pasar yang lebih luas. Untuk aset yang dianggap cukup terdesentralisasi, pengawasannya cenderung mengarah pada rezim yang lebih dekat dengan pasar komoditas. Dalam konteks ini, perhatian regulator lebih banyak tertuju pada integritas pasar, transparansi perdagangan, dan perlindungan terhadap manipulasi pasar. Sementara itu, aset yang masih sangat bergantung pada satu organisasi, satu perusahaan, atau sekelompok pihak tertentu dapat menghadapi pengawasan yang lebih dekat dengan rezim sekuritas. Disinilah persyaratan kepatuhan biasanya menjadi lebih kompleks. Mulai dari pengungkapan informasi, pelaporan berkala, hingga berbagai kewajiban lain yang dirancang untuk melindungi investor. Konsekuensinya tidak kecil.
Klasifikasi yang berbeda dapat menghasilkan peluang yang berbeda pula. Dua proyek dengan teknologi yang mirip dapat menghadapi jalur pertumbuhan yang sangat berbeda hanya karena regulator memandang struktur keduanya secara berbeda. Karena itu, fokus utama diskusi saat ini bukan hanya pada teknologinya. Fokus utamanya adalah pada tingkat desentralisasi sebuah jaringan. Inilah yang sering disebut sebagai decentralization test. Meskipun istilah tersebut terdengar sederhana, penerapannya jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan banyak orang. Tidak ada angka ajaib yang secara otomatis membuat sebuah jaringan dianggap terdesentralisasi. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa sekian juta pengguna atau sekian ratus ribu node langsung menjamin status tertentu. Regulator biasanya melihat gambaran yang lebih luas. Mereka dapat mempertimbangkan bagaimana distribusi token berlangsung. Mereka dapat mempertimbangkan apakah keputusan penting masih bergantung pada satu kelompok tertentu. Mereka dapat mempertimbangkan apakah jaringan mampu beroperasi secara berkelanjutan tanpa bergantung pada satu entitas pusat. Mereka juga dapat mempertimbangkan apakah aktivitas ekonomi dalam ekosistem muncul dari partisipasi banyak pihak secara independen atau masih didominasi oleh keputusan segelintir pihak. Dengan kata lain, desentralisasi bukan hanya soal teknologi. Desentralisasi juga menyangkut distribusi pengaruh, distribusi keputusan, dan distribusi aktivitas ekonomi di dalam sebuah jaringan. Ada satu hal lain yang juga penting untuk dipahami. Bahkan jika suatu aset menggunakan teknologi blockchain, hal itu tidak otomatis mengubah sifat hukumnya. Jika suatu instrumen pada dasarnya memiliki karakteristik sekuritas, maka penggunaan blockchain tidak serta-merta menghilangkan kewajiban regulasinya. Inilah alasan mengapa regulator tidak hanya melihat teknologi yang digunakan, tetapi juga melihat bagaimana sebuah ekosistem berfungsi dalam praktiknya. Dan di titik inilah diskusi mulai menjadi menarik. Karena ketika kerangka seperti Clarity Act mencoba membedakan antara aset yang lebih terdesentralisasi dan aset yang masih bergantung pada pihak tertentu, muncul pertanyaan yang sangat relevan bagi komunitas P-Network. Di mana posisi P-Network dalam spektrum tersebut? Apakah perkembangan jaringan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir menunjukkan arah menuju desentralisasi yang lebih kuat? Atau justru masih ada faktor-faktor yang membuat klasifikasinya menjadi perdebatan? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat data dan perkembangan terbaru yang terjadi di dalam ekosistem Pi sendiri. Pengujian desentralisasi dan staking direktori ekosistem. Sekarang pertanyaannya menjadi lebih spesifik. Jika regulator ingin menilai tingkat desentralisasi sebuah jaringan, apa yang sebenarnya mereka lihat? Mari mulai dari data yang tersedia. Menurut informasi yang dipublikasikan P-Network, lebih dari 17,5 juta pioner telah menyelesaikan KYC. Lebih dari 15,8 juta akun telah bermigrasi ke mainnet. Jaringan juga didukung oleh ratusan ribu node yang berpartisipasi dalam infrastruktur testnet. Dan sejak Open Network diluncurkan pada Februari 2025, P-Network telah terhubung dengan dunia luar melalui konektivitas eksternal yang terbuka. Angka-angka tersebut jelas menunjukkan bahwa Pi bukan lagi proyek kecil. Dari sisi komunitas, Pi termasuk salah satu jaringan terbesar di industri aset digital. Namun bagi regulator, ukuran jaringan hanyalah titik awal. Jumlah pengguna yang besar tidak otomatis membuktikan desentralisasi. Jumlah node yang banyak juga tidak otomatis menjawab siapa yang memegang pengaruh terbesar dalam sebuah ekosistem. Karena pada akhirnya, salah satu pertanyaan yang paling penting adalah, siapa yang menentukan arah aktivitas ekonomi di dalam jaringan? Siapa yang memengaruhi apa yang terlihat, digunakan, dan mendapat perhatian komunitas? Dan sejauh mana pengaruh tersebut tersebar di antara para peserta jaringan? Disinilah pembahasan menjadi menarik. P-Core Team masih memiliki peran penting dalam pengembangan protokol, pembaruan sistem, peluncuran fitur baru, dan berbagai keputusan strategis yang berkaitan dengan pertumbuhan ekosistem. Hal tersebut bukan sesuatu yang tidak biasa. Hampir seluruh jaringan blockchain besar pernah berada pada fase yang sama ketika ekosistemnya masih berkembang. Karena itu, pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah masih ada tim inti. Pertanyaannya adalah apakah pengaruh dan aktivitas ekonomi di dalam jaringan secara bertahap mulai didistribusikan kepada komunitas. Dan perkembangan terbaru P-Network memberikan satu contoh yang menarik untuk diamati. Pada 18 Juni 2026, P-Network mengumumkan pembaruan ekosistem direktori staking. Sekilas, ini terlihat seperti pembaruan fitur biasa. Namun jika dilihat dari sudut pandang desentralisasi ekosistem, implikasinya jauh lebih besar daripada sekadar perubahan antarmuka. Fitur ini memungkinkan pioner dan bisnis yang memenuhi syarat untuk melakukan staking Pi, guna meningkatkan visibilitas aplikasi atau layanan di ekosistem interface. Prinsipnya sederhana. Semakin besar dukungan staking yang diterima sebuah aplikasi, semakin besar pula peluang aplikasi tersebut mendapatkan eksposur kepada komunitas. Yang menarik, Pi yang digunakan untuk staking tidak menjadi biaya permanen dan tidak memberikan imbal hasil tingkat protokol.
Setelah periode staking berakhir, Pi tersebut dapat dikembalikan sesuai mekanisme yang berlaku. Artinya, aktivitas ini bukan dirancang sebagai sarana memperoleh pendapatan pasif. Fungsinya lebih dekat kepada mekanisme dukungan komunitas. Komunitas dapat menunjukkan aplikasi mana yang mereka anggap bernilai dengan mengalokasikan staking Pi mereka. Mengapa hal ini penting? Karena sebagian visibilitas dalam ekosistem mulai dipengaruhi oleh keputusan kolektif komunitas, bukan semata-mata oleh satu pihak. Dengan kata lain, terdapat unsur partisipasi ekonomi yang berasal dari banyak peserta jaringan. Dan bagi regulator, distribusi pengaruh seperti ini seringkali lebih relevan daripada sekadar melihat jumlah pengguna. Contoh yang disebutkan dalam pengumuman resmi adalah CD Games. Menurut data yang dipublikasikan Pi Network, aplikasi tersebut memperoleh sekitar 3,19 juta Pi staking dari komunitas dalam waktu kurang dari 1 minggu setelah peluncuran beta. Pada periode yang sama, aplikasi tersebut mencatat lebih dari 1,2 juta permainan berlangsung. Yang menarik bukan hanya angka tersebut. Yang menarik adalah bagaimana angka itu terbentuk. Eksposur tambahan tidak berasal dari keputusan tunggal satu entitas. Eksposur tersebut muncul karena komunitas memilih untuk mendukung aplikasi yang mereka anggap layak mendapatkan perhatian lebih besar. Ini menunjukkan bahwa sebagian aktivitas ekonomi dalam ekosistem mulai melibatkan keputusan kolektif para peserta jaringan. Tentu saja, satu fitur tidak cukup untuk membuktikan bahwa sebuah jaringan telah sepenuhnya terdesentralisasi. Regulator tidak akan membuat keputusan hanya berdasarkan satu studi kasus. Penilaian biasanya mencakup banyak faktor sekaligus, mulai dari distribusi token, struktur tata kelola, pengembangan protokol, partisipasi komunitas, hingga bagaimana jaringan beroperasi dalam praktik sehari-hari. Karena itu, ekosistem directory staking bukan bukti final, namun ia merupakan sinyal yang menarik. Sinyal bahwa sebagian pengaruh dalam ekosistem mulai bergerak ke arah partisipasi komunitas yang lebih besar. Dan itulah inti pertanyaan yang kemungkinan akan menjadi perhatian regulator. Bukan hanya berapa banyak orang yang menggunakan sebuah jaringan, tetapi seberapa besar keputusan di dalam jaringan tersebut benar-benar didistribusikan kepada para pesertanya. Apakah perkembangan seperti ini cukup untuk memenuhi standar desentralisasi yang mungkin digunakan regulator di masa depan? Belum ada jawaban resmi. Namun setidaknya, diskusi mengenai Pi Network ini tidak lagi hanya berkisar pada mining, migrasi mainnet, atau listing di exchange. Diskusinya mulai bergeser ke pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana sebuah ekosistem mendistribusikan pengaruh, perhatian, dan aktivitas ekonominya kepada komunitas? Dan setelah melihat bagaimana regulator Amerika mencoba menjawab pertanyaan tersebut, pertanyaan berikutnya menjadi tidak kalah penting. Bagaimana posisi Pi Network jika dilihat dari sudut pandang regulasi Indonesia? Indonesia, Undang-Undang P2SK, OJK, dan posisi Pi Network. Setelah melihat bagaimana Amerika Serikat berusaha memperjelas batas antara komoditas digital dan sekuritas digital, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Indonesia memandang aset kripto. Karena bagi pioner di Indonesia, yang paling menentukan bukan hanya apa yang terjadi di Washington. Yang lebih penting adalah bagaimana regulator Indonesia membangun kerangka hukumnya sendiri. Dan dalam beberapa tahun terakhir, perubahan yang terjadi tergolong sangat besar. Jika Amerika masih berada dalam proses menyempurnakan berbagai rancangan aturan baru, Indonesia justru telah menjalankan transformasi regulasi yang cukup signifikan. Salah satu perubahan terbesarnya adalah perpindahan pengawasan aset kripto dari Bapepti kepada OJK. Perubahan ini bukan sekadar perpindahan kewenangan administratif. Perubahan ini mencerminkan cara pandang baru terhadap aset kripto itu sendiri. Pada masa sebelumnya, aset kripto berada dalam kerangka perdagangan berjangka komoditi dan diawasi oleh Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan. Pendekatan tersebut menempatkan aset kripto lebih dekat dengan komoditas yang diperdagangkan di pasar. Namun seiring berkembangnya industri, muncul kebutuhan untuk membangun kerangka yang lebih sesuai dengan karakteristik aset digital modern. Karena itulah lahir berbagai perubahan regulasi yang pada akhirnya menempatkan aset kripto dalam pengawasan sektor jasa keuangan melalui OJK. Perubahan tersebut membawa konsekuensi yang nyata. Salah satunya berkaitan dengan perpajakan. Mulai tahun 2025, pemerintah melakukan penyesuaian perlakuan pajak terhadap transaksi aset kripto. Salah satu perubahan yang banyak mendapat perhatian adalah tidak lagi dikenakannya PPN atas transaksi aset kripto tertentu setelah perubahan klasifikasi yang dilakukan pemerintah. Perubahan ini mencerminkan pergeseran cara pandang terhadap aset kripto, dari pendekatan yang sebelumnya lebih dekat dengan objek perdagangan biasa menuju kerangka aset keuangan digital. Selain itu, pemerintah juga menetapkan skema perpajakan baru melalui aturan yang berlaku sejak tahun 2025. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan perlakuan pajak antara transaksi yang dilakukan melalui penyelenggara yang berada dalam ekosistem regulasi Indonesia, dan transaksi yang dilakukan melalui platform luar negeri yang tidak berada dalam kerangka yang sama.
Bagi pelaku pasar, perbedaan tersebut bukan sekadar detail administratif. Semakin besar nilai transaksi yang dilakukan, semakin besar pula dampak biaya yang harus diperhitungkan. Karena itu, aspek kepatuhan regulasi dan perpajakan menjadi faktor yang semakin penting dalam aktivitas perdagangan aset digital. Namun perpajakan hanyalah satu bagian dari gambaran yang lebih besar. Ada aspek lain yang jauh lebih relevan untuk pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai aset apa saja yang dapat diperdagangkan dalam ekosistem yang berada di bawah pengawasan regulator Indonesia. Indonesia memiliki mekanisme evaluasi terhadap aset kripto yang dapat diperdagangkan melalui penyelenggara yang beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, tidak semua aset digital otomatis tersedia pada platform yang berada dalam kerangka regulasi Indonesia. Terdapat proses penilaian dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Dan disinilah posisi P-Network menjadi menarik. Hingga saat video ini dibuat, P-Network belum tercantum dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan pada platform berizin di Indonesia. Poin ini penting untuk dipahami secara tepat. Belum tercantum tidak sama dengan dilarang. Belum tercantum juga tidak otomatis berarti ditolak. Yang dapat dipastikan hanyalah bahwa Pi belum berada dalam daftar aset yang saat ini tersedia untuk diperdagangkan melalui platform berizin domestik. Mengapa status tersebut masih demikian? Regulator belum memberikan penjelasan publik yang spesifik mengenai alasan tersebut. Karena itu, siapapun yang menyatakan telah mengetahui alasan pastinya sebenarnya sedang berspekulasi. Yang bisa kita lakukan hanyalah berpegang pada fakta yang tersedia saat ini. Dan faktanya adalah Pi belum berada dalam daftar tersebut. Konsekuensi praktisnya cukup jelas. Bagi pioner di Indonesia, pembahasan mengenai Pi bukan hanya soal teknologi, utilitas, atau tingkat desentralisasi. Ada juga aspek kepatuhan regulasi yang perlu diperhatikan. Karena kerangka yang digunakan regulator Indonesia tidak selalu identik dengan kerangka yang digunakan regulator di negara lain. Inilah bagian yang sering disalahpahami oleh komunitas kripto secara umum. Banyak orang beranggapan bahwa jika suatu aset memperoleh perlakuan tertentu di satu negara, maka negara lain akan otomatis mengikuti keputusan yang sama. Padahal dalam praktiknya tidak sesederhana itu. Setiap yurisdiksi memiliki dasar hukum, prioritas kebijakan, dan proses evaluasinya sendiri. Artinya, sekalipun suatu hari regulator di Amerika Serikat memiliki pandangan tertentu mengenai status sebuah aset digital, hal tersebut tidak otomatis menjadi keputusan regulator Indonesia. OJK tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian berdasarkan kerangka hukum Indonesia, termasuk peraturan yang berlaku dalam sistem pengawasan aset keuangan digital nasional. Dan itulah sebabnya pembahasan mengenai P-Network tidak bisa hanya melihat satu negara saja. Karena posisi sebuah aset digital saat ini semakin dipengaruhi oleh banyak regulator yang bekerja dengan pendekatan dan kepentingan yang berbeda-beda. Lalu, jika Amerika dan Indonesia menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam menilai aset digital, bagaimana dampaknya terhadap masa depan P-Network? Disitulah pembahasan berikutnya menjadi semakin menarik. 3 skenario yang perlu diperhatikan. Setelah melihat bagaimana regulasi berkembang di Amerika Serikat dan Indonesia, muncul pertanyaan berikutnya. Apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Tentu tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan dengan pasti. Namun berdasarkan kondisi yang ada saat ini, setidaknya terdapat 3 kemungkinan yang layak diperhatikan. Kemungkinan pertama adalah skenario yang relatif positif. Dalam skenario ini, kerangka regulasi di Amerika Serikat terus bergerak menuju kejelasan yang lebih besar. Ketidakpastian berkurang. Pelaku industri memiliki panduan yang lebih jelas. Dan pasar aset digital merespon secara positif. Jika kondisi seperti itu terjadi, berbagai proyek blockchain berpotensi memperoleh manfaat dari meningkatnya kepercayaan pasar. Namun regulasi bukan satu-satunya katalis. Dalam waktu yang sama, P-Network juga telah mengisyaratkan sejumlah pembaruan menjelang P2Day 2026, termasuk pengembangan pada utilitas ekosistem, pengalaman pengguna, dan berbagai fitur baru yang akan diumumkan secara resmi. Karena itu, apabila kejelasan regulasi berjalan seiring dengan bertambahnya utilitas nyata di dalam ekosistem Pi, perhatian terhadap P-Network berpotensi meningkat. Bukan hanya karena sentimen pasar yang lebih baik, tetapi juga karena ekosistemnya terus menunjukkan perkembangan. Kemungkinan kedua adalah skenario yang lebih netral. Regulasi tetap bergerak maju, tetapi secara bertahap. Tidak ada keputusan besar yang secara langsung mengubah arah industri dalam waktu singkat. Pasar tetap berjalan. Pengembangan produk terus berlangsung. Ekosistem terus bertumbuh. Namun semuanya bergerak dengan kecepatan yang lebih moderat. Dalam kondisi seperti ini, faktor yang paling menentukan bukan lagi sentimen pasar jangka pendek, melainkan kemampuan setiap proyek untuk terus membangun utilitas yang benar-benar digunakan. Bagi P-Network, perhatian kemungkinan akan lebih banyak tertuju pada perkembangan ekosistem, pertumbuhan aplikasi mainnet, aktivitas pengguna,
serta realisasi berbagai pembaruan yang diumumkan setelah P2Day. Kemungkinan ketiga adalah skenario yang lebih menantang. Misalnya jika ketidakpastian regulasi kembali meningkat, kondisi ekonomi global memburuk, atau pasar aset digital memasuki fase yang lebih berhati-hati. Dalam lingkungan seperti itu, aktivitas investasi cenderung melambat, likuiditas berkurang, dan berbagai proses ekspansi industri biasanya berjalan lebih lambat. Bukan karena teknologinya berhenti berkembang, tetapi karena pelaku pasar memilih menunggu kepastian yang lebih besar sebelum mengambil keputusan. Yang menarik adalah bahwa ketiga skenario tersebut tidak hanya bergantung pada P-Network. Sebagiannya ditentukan oleh regulator, sebagiannya dipengaruhi kondisi ekonomi global, dan sebagian lagi bergantung pada kemampuan P-Network sendiri untuk terus membangun utilitas yang benar-benar digunakan oleh komunitas. Karena itu, fokus yang paling penting bukanlah menebak skenario mana yang pasti terjadi. Fokus yang lebih penting adalah memahami faktor-faktor yang akan membentuk hasil akhirnya. Sebab dalam industri aset digital, mereka yang hanya memperhatikan harga seringkali terlambat melihat perubahan yang sebenarnya sedang berlangsung. Sebaliknya, mereka yang mengikuti perkembangan regulasi, teknologi, serta pertumbuhan utilitas ekosistem biasanya memiliki gambaran yang jauh lebih utuh mengenai arah jangka panjang sebuah proyek. Itulah sebabnya Clarity Act, perubahan pengawasan oleh OJK, dan berbagai pembaruan ekosistem P-Network, termasuk perkembangan menuju P2Day 2026, sama-sama layak untuk terus diperhatikan. Karena ketiganya dapat memengaruhi arah perjalanan P-Network jauh lebih besar dibandingkan fluktuasi harga harian. Pelajaran dari P-Network. Jika ada satu hal yang bisa dipelajari dari perjalanan P-Network hingga hari ini, mungkin bukan tentang harga, bukan tentang exchange, bukan tentang prediksi kapan sebuah aset akan naik atau turun. Pelajaran terbesarnya justru tentang bagaimana teknologi, komunitas, dan regulasi harus berkembang bersama. Selama bertahun-tahun, industri kripto sering terjebak dalam dua kubu yang saling berlawanan. Satu kubu menganggap regulasi adalah hambatan yang memperlambat inovasi. Kubu lainnya menganggap inovasi harus dibatasi sampai seluruh aturan selesai dibuat. Padahal kenyataannya, keduanya saling membutuhkan. Tanpa inovasi, tidak ada kemajuan. Tanpa regulasi, tidak ada kepastian. Dan tanpa kepastian, adopsi dalam skala besar akan selalu menghadapi batas. Karena itu, regulasi bukan sekadar kumpulan pasal dan dokumen hukum. Regulasi adalah jembatan yang menghubungkan teknologi baru dengan dunia nyata. Jembatan yang memungkinkan institusi, bisnis, pengembang, investor, dan masyarakat umum berinteraksi dalam kerangka yang sama. Itulah sebabnya pembahasan mengenai Clarity Act di Amerika Serikat dan perubahan regulasi di Indonesia sebenarnya jauh lebih penting daripada sekadar perdebatan harga harian. Keduanya menunjukkan bahwa industri aset digital sedang bergerak menuju fase yang lebih matang. Fase di mana pertanyaan yang diajukan bukan lagi, apakah teknologi ini bisa bekerja? Tetapi, bagaimana teknologi ini dapat hidup berdampingan dengan sistem ekonomi dan hukum yang sudah ada? Dan di titik inilah posisi P-Network menjadi menarik untuk diamati. Bukan karena semua pertanyaannya sudah terjawab, justru karena masih banyak pertanyaan yang belum memiliki jawaban pasti. Bagaimana regulator akan melihat tingkat desentralisasinya? Bagaimana perkembangan ekosistem akan memengaruhi penilaian tersebut? Bagaimana posisi P di berbagai negara dalam beberapa tahun mendatang? Tidak seorang pun dapat memberikan jawaban pasti hari ini. Namun ada satu hal yang dapat diamati oleh siapapun. Arah perkembangannya. Apakah ekosistem terus bertumbuh? Apakah utilitas terus bertambah? Apakah partisipasi komunitas semakin besar? Apakah aktivitas ekonomi dalam jaringan semakin nyata? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti rumor harian di media sosial. Karena pada akhirnya, aset digital yang mampu bertahan dalam jangka panjang bukan hanya aset yang memiliki komunitas besar, bukan hanya aset yang memiliki teknologi menarik, dan bukan hanya aset yang memiliki perhatian pasar. Aset yang bertahan adalah aset yang mampu membangun utilitas nyata, memperoleh kepercayaan pengguna, serta beradaptasi dengan perkembangan regulasi tanpa kehilangan tujuan utamanya. Sebagai pioner, investor, maupun pengamat industri, mungkin pelajaran paling berharga adalah ini. Jangan hanya memperhatikan apa yang terjadi pada harga. Perhatikan juga apa yang terjadi pada fondasinya. Karena harga dapat berubah dalam hitungan menit. Tetapi fondasi sebuah ekosistem dibangun selama bertahun-tahun. Dan seringkali, mereka yang memahami fondasi lebih awal akan melihat gambaran yang tidak terlihat oleh mayoritas orang. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, jika kerangka regulasi terus berkembang seperti saat ini, faktor apa yang akan paling menentukan masa depan P-Network? Tingkat desentralisasi, perkembangan ekosistem, atau penerimaan regulator? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.
Saya akan membaca dan berdiskusi bersama Anda.